Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah pengajian Masjid Raudhatul Fatah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, dalam majlis yang membahas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kenikmatan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu, menambah pahala. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban dan kita berharap kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saniki kajiane basa Jawa nggih. Judule napa niki? Ramadan atau Ramadan, ora mung Ramadang. Jenengan pun pinten tahun ketemu Ramadan? Bertahun-tahun. Sinten sing ngertos artine Ramado yarmadu Ramadan? Angkat tangan. Boten ngertos. Kurang suwe berarti ketemu nih Ramadan. Ramado yarmadu niku artine membakar, panas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang ahlu tobat, orang-orang awab, ketika anak onta kebakar, kepanasan dengan matahari. Biasanya jam pinten? Jam 12, jam 11. Nah, para ulama akhirnya menjelaskan Ramadan itu, pendapat pertama dikatakan Ramadan panas atau membakar karena pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin di musim panas. Pendapat pertama. Pendapat kedua, Ramadan itu dikatakan Ramadan yarmudu karena orang yang beramal soleh, dosa-dosanya dia selama setahun dibakar dengan amalan yang soleh. Ai annahu yarmadu adzunub. Nomor 3, Ramadan dikatakan Ramadan karena orang perutnya kosong, nggak makan minum dari pagi,
dari waktu sahur, waktu fajar sampai tenggelam matahari, akhirnya panas, jadi membakar lambung. Dan ini bagus untuk orang-orang yang sudah kebanyakan makan, ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan Ramadan niku seperti bulan yang lain, tidak ada arti khususnya. Dan ini kayaknya lebih tepat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bulan Ramadan. Dan jamaah harus pahami, Ramadan itu adalah bulan yang mulia, yang memiliki banyak keutamaan. Kalau kita mau sebutkan semuanya sangat banyak sekali. Di antaranya kalau puasa Ramadan niku termasuk rukun Islam nomor sekawan yo setunggal niku syahadat, nomor kali salat, nomor 3 zakat, nomor sekawan poso, nomor gangsal haji. Nah Islam niku diurutke, makanya perbaiki pertama tentang syahadat, diilmui terus, dijaga, kemudian sholat, kemudian nanti zakat. Zakat ada zakat mal, zakat fitri, terus poso. Termasuk kesalahan niku poso semangat, rajin, bagus, nggak sholat belas. Bener apa salah? Bener apa salah? Salah. Nggih. Contohnya meleh enten tiang misale haji tiap tahun, umroh tiap bulan, namung dereng syahadat, bener apa salah? Lu niati kan ikhlas, ikhlas saking pundi? Niku pertama, nggih keutamaane. Nomor kali, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka nanti di bulan Ramadan maksimalkan dengan Al-Qur'an, membaca, ngapal, perbaiki bacaan, baca tafsir, fawaid dan yang lainnya. Nomor 3, di bulan Ramadan mengke enten sing naminipun Lailatul Qadar. Ya. Napa niku Lailatul Qadar? Napa niku Lailatul Qadar? Napa artosipun Lailatul Qadar? Ada 3 arti. Yang pertama, malam keagungan, malam kemuliaan. Kenapa? Karena malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Ada yang disebutkan kedua, malam Lailatul Qadar, malam penetapan tentang masalah ajal sampai setahun yang akan datang. Ada yang nomor 3, malam Lailatul Qadar artinya Al-Qadar ad-dayyiq, sempit. Karena para malaikat waktu itu berbaris, tidak ada 4 jengkal kecuali ada malaikat, sampai langitnya berat. Al-Qadr. Dan Allah menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal soleh jamaah, 1000 bulan niku sami kali 83 tahun lebih 4 bulan. Saniki sing hadir enten sing 8 dosa? Enten mboten? Jenengan pinten, Pak? 74, masih belum. Nanti kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, sholatnya bagus, ikhlas karena Allah, sesuai contoh Rasul, tumaknina, khusyuk, dicatat malaikat. Pas malam itu bapak ini sholat dengan sholat yang baik, yang khusyuk, yang tumaknina, ini selama 83 tahun. Nikmat boten? Nikmat luar biasa. Maka namanya malam, mencari malam Lailatul Qadar niku mboten sari. Nabi niku 10 terakhir fokus ibadah, menghidupkan malam-malamnya, melek terus nggih. Kemudian juga di bulan Ramadan niki futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka.
wasufidati syayatin, dalam riwayat wasilsilatu syayatin, setan-setan dibelenggu. Makanya maksimalkan ibadah, karena tinggal nafsu tok, setannya sudah dibelenggu ya. Kemudian orang yang puasa di bulan Ramadan itu dianggap puasa 10 bulan. Jadi kan nak puasa Ramadan genep 30 hari itu seperti puasa 10 bulan, karena satu hari sama dengan 10 hari. Kalau 30 kali 10 300, padahal setahun rata-rata 306 305 hari ya. 300 sudah 60 hari ya. Lah terus bagaimana yang sisanya? Poso Syawal 6 hari. Kemudian puasa Ramadan yang bagus menghapuskan dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Nabi SAW bersabda, wa Ramadanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya penghapus dosa-dosa antara keduanya kalau dosa besar dihindari. Namun poso Ramadan ora mung Ramadan, karena di antara pembatal puasa itu bukan hanya makan dan minum. Di antara pembatal puasa yang pertama memang makan minum sengaja. Yang kedua semisal dengan makan minum. Yang nomor 3 mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu jima atau yang lain. Nomor 4 muntah sengaja. Nomor 5 haid dan nifas sengaja nggak sengaja. Nomor 6 gila, hilang akal dari sahur sampai buka. Nomor 6 niat berbuka, dan nomor 7 murtad. Niki pembatal puasa zaman dulu sampai sekarang. Adapun pembatal yang kontemporer sudah dibahas sampun. Nomor setunggal napa? Nomor 2 lupa. Nomor 2 transfusi. Nomor 3 infus yang makanan. Nomor 4, tapi bekam itu khilaf tajam antara para ulama apakah membatalkan atau bukan. Dan pembatal niki jamaah syarate ngilmui, boten jahil. Nomor kali ingat, boten lali. Nomor 3 keinginan sendiri. Nak 3 syarat niku boten terpenuhi, boten batal. Contoh jahil, lagi melebet Islam derek sahur jam 09.00 ndamel mie. Maam, loh jenengan poso? Lho kok mangan? Lah aku poso. Lah kok mangan? Lah emang enggak entuk mangan ya? Enggak boleh makan. Oh, enggak tahu. Batal mboten? Mboten batal. Wong mboten ngertos. Misalnya enten anak atau putri umur 9 atau 10 tahun ikut puasa. Hari pertama puasa biasa, kedua puasa. Hari ketiga keluar darah haid, tapi dia nggak tahu. Pertama kali keluar darah haid, kedua hari keempat keluar lagi, kelima ngomong, Pak Bu, kalau mboten derek poso nggih. Lah napa Ndek? Aku lemes. Lah ngapa lemes? Ada keluar darah. Luna itu haid, ndak boleh puasa, ndak boleh sholat. Nggak tahu. Maka hari 1, 2 tadi tetap sah karena nggak tahu. Ya, hari 3, 4 juga tadi sah karena nggak tahu. Demikian juga yang nomor 3, harus ikhtiar, kemauan sendiri. Meskipun dia tahu, meskipun dia ingat, tapi kalau dipaksa nggak batal. Jenengan pun paham hukumnya, jenengan sadar niki enten opor, enten kambing guling, enten sate, enten macam-macam. Maem mboten tak tembak. Ini mboten, maem, sampai keluarkan maem terus sampai belindengan, mboten batal. Padahal jenengan ngertos dan jenengan paham, ingat, tapi karena dipaksa. Tapi dengan syarat kita enggak, wah enak tenan pompong. Nah pompong batal. Ya, ini jamaah yang membatalkan puasa.
Adapun yang enggak membatalkan tapi orang keliru biasanya apa? Kentut di air. Batal mboten? Enggak batal. Nangis anak-anak kecil yang lama suwe banget nangisnya. Batal mboten? Mboten. Terus jenengan mimpi basah jam 1 siang setengah ember. Batal mboten? Mboten batal. Jenengan niku dalune hubungan kalih garwane. Terus sahur, bar sahur ngantuk karena keselen gak bengi. Keturun tangi-tangi jam 7. Loh, ya Allah jam 7 dereng salat subuh. Terus aduh junub siram riyen terus salat subuh. Batal mboten? Mboten. Gosok gigi, sikatan, kumur-kumur, istinsak, batal mboten? Mboten. Puanas misalnya Gunung Merapi siaga pinten sakniki. Puanas. Terus jenengan baju ini disiram, topi ini disiram, mendinginkan badan. Batal mboten? Mboten. Dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus jenengan selulup nyelam, batal mboten? Batal jika sambil menyelam minum air. Nyelam minum air batal. Nah mboten nggih mboten. Nyicipi makanan nggih mboten. Ini ki biasane tiyang niku paham tentang pembatal puasa sesuatu yang enggak membatalkan puasa. Cuma ini kan pembahasan kita bukan masalah ini tok. Karena poso ora mung Ramadan ora mung ora madang. Ini saya jelaskan dulu ya. Kalau salafun saleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik zaman dulu, puasa itu memperhatikan apa yang dimakan, apa yang dimasukkan dalam lisan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah menjelaskan, man kana hammuhu ma yadkhulu fi jawfihi, barang siapa yang hamnya, keinginan kerasan itu apa yang dimasukkan dalam mulut, kanat qimatu ma yakhruju, maka bagian harga dia itu seperti yang dia keluarkan. Paham niki? Jadi jangan sampai kita itu tujuannya cuma makan toh, ya. Kalau sekedar meninggalkan makan, orang-orang tua kadang umurnya 80-90 tahun ada yang kuat. Kalau cuma meninggalkan makan, anak kecil yang baru umur 5 tahun 6 tahun banyak yang kuat. Banyak, ya. Seperti misalnya Isa, dulu puasa umur kelas TK, kelas umur 5 tahun, sehari kuat. Kalau cuma sekedar meninggalkan makan minum. Bahkan ada seorang syekh yang tua, umur hampir 90 tahun, dikatakan kali Ahnaf bin Qais rahimahullah, ya. Ahnaf bin Qais ini pun sepuh, umur 80 tahunan. Kemudian enten sing tanglet, "Mbah, innaka syekhun kabirun." Jenengan iku pun sepuh, kok sik poso, ya. Wa inna syam yad'ufuka, poso niku jenengan malah lemes. Maka jawabannya Masya Allah, inni u'iddu lis-safar tawil, aku nyiapke bekal nggo safar sing dawa. Was-sabru ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala ahwanu minas sabri ala adabi, sabar dalam ketaatan kepada Allah itu lebih ringan dalam nanti daripada sabar dibakar di neraka, ya. Oleh karena itu Maimun bin Mihran nate ngendika ngeten, ahwanu syam tarkus syarabi wa ta'am, poso sing paling ringan itu ninggalke makan minum, paling gampil. Poso niku dijelaskan para ulama niku enten 3. Nah poso ini cuma meninggalkan makan minum tok, tapi yang lain masih dilakukan, poso ini tiang awam. Nah poso ini meninggalkan makan minum serta panca indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita dari yang haram, puasanya orang khusus. Tapi kalau puasa selain itu dilakukan senantiasa menjaga hati, tidak ujub, tidak riak, tidak sum'ah, tidak kiber. Puasanya orang akhasul khusus, para nabi dan rasul. Jenengan sing pundi? Jenengan sing pundi?
duka jawab Mbak mawon. Ya, ini nanti dibuktikan ya. Di sana ada pembatal-pembatal pahala. Saya sebutkan satu-satu beserta dalilnya. Ya. Yang pertama murtad. Tiang Islam sholat poso fa insyaallah asal ganjaran nak bener. Tapi nak pas murtad ganjaran ini dihapus semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 271, "Wa may yartadid minkum an dinih." Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, fayamut, kemudian mati, fahuwa kafirun, dia dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'malum, itu dihapus semua amalannya. Dari bayi lahir muslim, umur balik muslim, sampai 60 tahun muslim, kepencut kalih tiang kafir, mas, padahal sudah mbah-mbah, itu anaknya kafirnya masih umur 20-an, panggilnya mas. Jenengan purun kali kula, nggih purun toh sih, tapi jenengan mlebet agama niku kula, enggak apa-apa, wis aku bersaksi bahwasanya Isa itu anak Allah, langsung murtad, posone batal, amalane bersih, dari dia kecil sampai dia gede enggak ada sama sekali, habis. Dan ini batal, habis amalannya, otomatis kalau murtad puasanya enggak sah ya. Yang kedua, perbuatan syirik, baik itu syirik besar atau syirik kecil ya. Dan Nabi SAW nanti ditegur Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik batal semua amalanmu. Nabi Muhammad ditegur, poso tapi perbuatan syirik, malah nyuwun kali penghuni kubur, percaya kali dukun ya, percaya kali zodiak, ini perbuatan-perbuatan syirik, batal amalannya. Tapi kalau syiriknya kecil, kelihatannya puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Poso pingin dipuji, wih, masya Allah, bapak saniki poso, lah pripun mantuku teko, ini perbuatan bukan lillah. Lah saiki kok poso, mau jadi Pak RT sing gelem poso untuk duit 100.000, ini enggak lillah. Ini syirik-syirik kecil yang semacam ini nanti kelihatannya puasa enggak batal, tapi amalannya batal ya. Insya Allah yang ngaji tidak murtad, insya Allah enggak berbuat syirik besar, syirik kecil. Yang kita bahas fokusnya sekarang perbuatan-perbuatan maksiat yang masih dilakukan oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, qauluz zur, ucapan dusta, perbuatan dusta ya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, man lam yada qaulaz zur wal amala bih wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Sapa sing boten ninggalke ucapan dusta, perbuatan dusta, Allah enggak butuh orang wong ini ninggalke makan minum. Kelihatannya dia puasa seharian, tapi cuma dapat lapar dan dahaga. Sebabnya apa? Ngapusi, dusta, bohong. Ini anak kecil juga nggak boleh ya. Dari mana dek? Oh dari masjid, padahal main ke rumah teman. Ini juga bohong ya. Jadi puasa itu kalau bohong, puasanya kita rak batal, cuma nggak entuk pahala alias nol. Purun jenengan ngoten? Nggak mau kan? Jadi usahakan jangan ngomong bohong, jangan berbuat yang bohong. Meskipun jenengan niku diuji dengan banyaknya pelanggan toko di akhir Ramadan, justru ini ujian berat ya. Orang-orang soleh mencari Lailatul Qadar, jenengan mencari keuntungan yang besar. Ini ujian ya. Ini jangan sampai bohong tentang barang yang kita jual ya, tentang kualitas yang kita pamerkan, jangan sampai bohong, hati-hati. Yang kedua, ucapan rofas, kata-kata kotor, kata-kata jorok ya, yang di situ
kalau bahasanya kita ini apa, menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang nggak bagus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu junnah, poso niku tameng perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, nak jenengan niku poso mboten sah ngomong kotor, wala yafsuk ngomong fasik, wala yajal ngomong sing perbuatan-perbuatan bodoh nggak ada gunanya. Dan ini termasuk membatalkan pahala. Maka Nabi SAW ngendika, laisa siyamu minat ta'ami wa syarab, poso ini bukan meninggalkan makan minum tok, ora mung rak madang. Innamal siyam minal lahwi war rafas, poso ini meninggalkan perbuatan sia-sia, meninggalkan omongan yang jorok. Perbuatan sia-sia apa? Poso sedino ngedur, bar sahur, bar subuhan sampai asar mancing terus, sia-sia. Poso dolanan domino terus, sekak terus, catur terus, goesan terus, ini sia-sia. Masih banyak amalan yang luar biasa. Kenapa perbuatan kayak gini dilakukan terus? Ya, anak kecil poso ngegame terus, sia-sia, gak dapat pahala. Ini orang gak sadar kan? Alhamdulillah maghrib sholat le, ki mau dino iku rak sholat, lah ngopo sedino iman remi terus, gak usah puasa aja, karena sia-sia. Ini orang tua harus perhatian kepada anak-anaknya. Di kamar anaknya puasa nggak pernah keluar, kalau nggak tidur nonton, nggak tidur nonton, ya percuma. Ya, ya jamaah. Jadi kalau cuma meninggalkan makan minum, anak kecil mampu, mbah-mbah mampu, bahkan orang yang sakit sebagian mampu nggak makan minum. Ya gitu. Ini perhatikan. Nomor 3 maksiat ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, ghibah, menyebutkan aib saudaranya atau saudarinya, sama saja. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wala yaghtab ba'dukum ba'da, sebagian jenengan iku mboten angsal ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumu, seneng jenengan maem daging dulure dhewe, mesti benci. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Nabi, rubba sa'imin haddu min siyamil alju wal atas, berapa banyak orang yang puasa bagiannya cuma dapat lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin haddu min qiyami asar, dan berapa banyak orang yang sholat malam bagiannya cuma capek sholat berdiri tok, nggak dapat pahala. Di antaranya apa? Ghibah, yang jelek diomong, yang baik diomong. Contohnya apa yang jelek? Tonggone ora poso. Alah bu, sampean kok nggak poso kayak aku. Terus ngomong sama yang lain, ibu itu loh ketoke seger tapi ora poso. Nggak boleh. Kalau mau nasihati, jangan gibah. Ya, yang nggak poso diribah, yang nggak ini diribah, ini gibah. Itu ketoke wong soleh tapi kok orang ngaji yo. Gibah ngapain? Ada juga yang baik digibahin, ngimamnya bagus digibahin, yang memberikan takjil digibahin. Ya, imamnya pripun bu? Wah, masya Allah, anak pondok wah apik imamnya, sholatnya kok suwine sapore, gawe digibahin. Takjile iki sapa? Wah, takjile bu kae lho, takjil kurang, aku ra entuk, anakku yo ra entuk, gibahin lagi. Enten mboten? Tapi kadang bapak-bapak ada yang modelnya ibu-ibu, ngomong kayak ibu-ibu terus kabeh diomong kayak kabeh. Enten mboten? Bapak kumisen jenggoten tapi kayak ibu-ibu ngomong terus. Astagfirullahaladzim. Makanya Yahya bin Katsir rahimahullah pernah mengatakan, yasumur rajulu anil halali thayyib. Ada orang itu nggak mau minum yang halal yang bagus, nggak mau makan yang halal yang bagus, tapi wa yuftiru anil haramil khabis, tapi tetap berbuka dengan yang jelek, yang khabis. Apa? Makanan opor, maam enggak. Sate enggak, aku poso.
Ini minuman es teh nggak mau, es teler nggak mau, semuanya nggak mau, tapi malah makan bangkai saudaranya yang sudah busuk dengan lahapnya di siang hari bulan Ramadan. Naudzubillah. Enten mboten ngaten? Banyak ya, bawahan gibain atasan, sesama takmir saling gibain, tonggo kali tonggo, rakyat gibain pemerintah terus. Lah ini posone sebulan full isinya gibah tok. Ya alhamdulillah sudah selesai pesta demokrasi. Kalau pas Ramadan ghibah tok isine. Ya kan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ghibah ini bukan dosa kecil ya. Ghibah ini dosa besar. Dosa besar. Ya. Yang ini kalau seandainya nanti kita meninggal dunia banyak pahala, ternyata kita ghibahin, pahala kita disukai kali tiang sing digibahin. Dosa besar. Ya, kan kalau dipikir aneh. Tiang mboten purun opor, mboten purun sate, mboten purun gulai, tapi malah mangan bangkai bosok dengan lahapnya terus. Makanya sebagian ulama seperti Hasan Al-Basri, kalau andaikan kita boleh berghibah itu yang paling berat orang tua kita, biar dapat kebaikan dari kita. Tapi kan ghibah niku mboten angsal, haram. Termasuk ghibah walaupun mulutnya diem jamaah, jempol atau jari sering komentar, ada video apa komentarin, ada berita apa komentarin, apa komentarin. Ini ghibah, komentar yang komentar seperti itu. Hati-hati jamaah nggih. Nah, termasuk juga perbuatan yang sering dilakukan oleh sebagian besar mungkin kaum muslimin, memandang yang haram. Poso ya, sholat masya Allah, bacaan Quran setiap hari dapat 5-6 juz subhanallah, tapi yo nonton sinetron terus. Pripun Bu? Wah, Ramadan wingi aku rak rampung Ramadan ki rampung drakor berapuluh episode subhanallah. Ada nggak? Ramadan ki oh Ramadan ki aku rampung berapa episode film. Ya. Melihat yang diharamkan oleh Allah di antara pas bulan Ramadan semacam ini bisa menghabiskan pahala habis. Harrama syar'u 'ala rijali an-nadhar ila nisa. Syariat kita mengharamkan tiang jaler ningali tiang istri yang bukan mahramnya, apalagi pakai nafsu, apalagi enggak pakai baju, tambah lagi. Ya, hatta laukana bunyatun hasanatun bayyinatun hasanatun, meskipun itu kelihatannya bagus. Ya, lihat biasa itu sebenarnya nggak boleh. Wa idza kana bi syahwatin kana tahrimu asyad, tapi dengan syahwat, lihatnya pakai syahwat pas bulan Ramadan, maka ini lebih berbahaya, lebih asyad. Wow, nak jenengan niku keluar mani karena capek atau mimpi basah nggak batal, tapi melihat dengan nafsu orang lain kemudian keluar mani batal, karena ini seperti mengeluarkan dengan sengaja. Hati-hati ya jamaah nggih. Dan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada laki-laki yang mukmin yang aku beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Demikian yang untuk perempuan, suruh menjaga pandangan ya, dan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Li'anna itlaqan nazar min wasaili wuqu'il fahisyah, karena melihat terus ini tiang niku saged jatuh kepada perbuatan yang jorok, yang kotor. Ya jamaah, dan ini bukan hanya berlaku dari waktu sahur sampai buka dalu nggih sami. Kadang orang kan kayak gitu. Ya, wis pokoknya ora entuk mangan, ora entuk ngombe, ora entuk iki, kok bengi balas dendam. Mangan saakeh-akeh. Tengkar juga kadang anak-anak muda gitu. Ojo tengkar, ojo tukaran, kusik. Bar salat tarawih ya. Ini sama ndak boleh. Jadi kita menghormati bulan Ramadan. Ini bulan yang mulia ya, karena di dalamnya banyak ibadah.
Yang berikutnya sima'ul ghina atau aghani, yang banyak orang nggak sadar, apalagi ada perselisihan ulama yang mutaakhirin sekarang, dengarkan musik terus. Walhamdulillah aku poso iki apal 10 musik, 10 nyanyian, subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dalil ayat Al-Quran surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan diantara manusia, sebagian manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang sia-sia, liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikan olok-olok percandaan, ya, ulaika lahum adzabun muhin, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang menghinakan. Seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, al-ghina lahul hadis, itu artinya adalah musik-musik, ya, alat-alat musik. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dirinya, yuraddidu salasan, beliau sampai 3 kali, wallahi al-ghina, wallahi al-ghina, wallahi al-ghina, sampai 3 kali. Ya, alat musik melalaikan. Ini beliau ahli tafsir di kalangan para sahabat selain Abdullah bin Mas'ud. Tapi orang sekarang kenapa nggak ngambil dari beliau? Alasannya ini dan itu. Sebelum ada Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, semua ulama sepakat alat-alat musik haram. Datang Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau tidak mengetahui kalau ternyata ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengharamkan tentang musik. Beliau tidak mengetahui, beliau mengira hadisnya dhaif, dan dari ucapan beliau diikuti orang-orang belakangan ini yang hobinya musik-musikan, ya. Nabi SAW, ya, di dalam banyak hadisnya, diantaranya, ya, akan ada dari kalangan umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan musik, menghalalkan sutra dan alat-alat musik. Sebagian orang yang belakangan bingung, zina kan ada dalil yang lain, kalau terus misalnya khamr juga ada dalilnya, lah kok musik kok tiba-tiba ada, padahal ayat Al-Quran sudah dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, musik itu menyebabkan kita ini nifak. Tidak mungkin orang yang senang musik dia akan senang dengan Al-Quran, karena antara musik dan Al-Quran seperti minyak dengan air, dia akan misah. Oke jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ngomong dalil, bukan ngomong nafsu. Kalau nafsu ya orang macam-macam, dan sebagian golongan ada dari 7:30 sampai 9:30 musikan, kemudian dari 9:30 sampai jam 10 kurang kajian 15 menit 20 menit, habis itu musikan lagi sampai subuh, dan itu saya terganggu kalau tiap malam Jumat seperti itu. Sebenarnya harusnya kalau dia tahu ilmu, ya ngajinya dari jam 7:30 sampai 1:30. Mau mainan ya mungkin menurut mereka boleh, ya, ya sekali. Mainannya berjam-jam, bisa 5, 6, 10 jam. Ngaji kok 15 menit dapat apa? Dan ngajinya pun masih diiringi dengan musik-musikan. Ya. Ini jamaah, kalau kita mau menerima dalil, fa insyaallah nanti kita akan meninggalkan sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita berat, ya nggak akan bisa, ya. Kemudian juga jamaah, termasuk hal yang menyebabkan puasa kita ini pahalanya habis adalah bermaksiat tak kalah sendiri. Jadi kelihatan kalau di hadapan orang soleh, wah ketot soleh, tawadu bagus, tapi kalau sendiri ngeri, seperti singa dikeluarkan dari kandangnya, haus, ya. Dari Sauban, dari sahabat yang mulia Sauban radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la'alamanna aqwaman min ummati,
ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihama. Sungguh ada suatu kaum dari umatku nanti datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan sing kuatah sebanyak gunung Tihama, biyudon yang warnanya putih, tapi Allah jadikan fayaja'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Tapi ini dijadikan di akhirat, dilihatkan dulu ini pahalamu, langsung habis, pss, jadi debu berterbangan. Maka Sauban kaget, ya Rasulullah sifhum lana wa jallihim lana. Ya Allah, ya Rasulullah, kabarkan kepada kita orangnya kayak apa, sampaikan kepada kita bentuknya gimana. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Bisa jadi kita ini bagian mereka sedangkan kita nggak tahu ya Rasulullah ini orangnya gimana. Maka Nabi SAW menjelaskan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kalian, dari kulitnya seperti kulit kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sholat malam sebagaimana sholat malam kalian. Mereka puasa sebagaimana kalian puasa. Sholat ibadah yang lain sebagaimana kalian sholat. Walakinnahum aqwamun. Tapi mereka suatu kaum idza khallau bimaharihimillah. Kalau dia sendirian, nggak ada siapa-siapa yang lihat, dia dengan apa yang Allah haramkan, intahakuha, mereka nerjang maksiat terus, nonton yang jelek, dengar yang jelek terus-terusan. Ini bahaya jemaah. Yang terakhir, karena sudah dengar azan, meninggalkan sholat. Poso-poso tapi tidak sholat sama sekali. Alhamdulillah tahun lalu dapat setengah, tahun ini sudah bisa puasa sebulan full. Sampun sholat Pak? Nggih dereng. Loh kok mboten sholat? Loh kula kuwate poso mboten kuat sholat. Subhanallah. Ini setan memberikan apa namanya, menghiasi perbuatan. Kayaknya bagus ya, sampean kok mboten ngalah, mboten sangat nyalahke wong poso kok salah-salahke. Jamaah, puasa itu nomor 4, sholat niku nomor 2. Masa nomor 2 nggak dilakukan, nomor 4 sudah dilakukan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam fatwanya mengatakan, tarikus shalah saumu laisa bisahih wa la yuqbalu minhu. Orang yang meninggalkan sholat posone ora sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya ceritakan tadi, ada orang tiap tahun haji, tiap bulan umroh, masya Allah kayaknya bagus, tapi belum syahadat. Sah mboten? Sah mboten? Haji umroh sah? Loh masih ragu jenengan, berarti jenengan dereng paham. Sah mboten? Lho mboten tiang Islam lho kok haji umrohnya mboten kangge. Sami tiang niku dereng salat, mboten salat tapi poso terus. Alhamdulillah posoku genep sebulan. Salat Pak? Dereng. Jangankan ini jamaah, andaikan orang itu puasa, sholat tarawihnya sampai 2 jam tapi nggak pernah sholat subuh, ini aja dipermasalahkan para ulama, apalagi ini nggak sholat ya. Maka yang sudah mulai puasa aja ayo sholat, ayo sholat ya jamaah ya. Karena waktunya sudah habis ya, sampai sini aja. Ada pertanyaan? Insya Allah paham ya? Bisa dihindari perbuatan-perbuatan semacam ini? Sakit insya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan ora mung Ramadan. Karena Ramadan itu banyak orang itu mampu, sampai orang kafir bisa Ramadan bertahun-tahun untuk diet ya. Tapi yang susah adalah menjaga anggota tubuh kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.